Part 9. Setelah mendapatkan serangan kejutan yang dilakukan oleh Chris, pria tersebut pun bangun kembali, dan ketika akan membalas perlakuan Chris tersebut, Chris dengan sigap menyerangnya terlebih dahulu dengan memukul ke arah perut pria tersebut, dan di sisi Roman, karena pertikaian tersebut ulah dari bawahannya, dia pun memberikan sekantong koin emas kepada pemilik kedai tersebut sebagai ganti rugi atas kerusuhan yang sedang terjadi, serta meminta kepada pemilik kedai, agar dia bisa mengantarnya ke tempat yang paling ramai di kota Paulo, dan pemilik kedai yang mendapatkan banyak koin emas dari Roman Dimitri, dia pun berterima kasih dan berkata, kalau dengan senang hati dia akan mengantar Roman ke pusat kota tempat teramai di kota Paulo. Keesokan harinya, pemilik kedai yang menjadi pemandu Roman pun akhirnya sampai ke alun-alun kota Paulo. Kemudian dia berkata, kalau tempat tersebut adalah tempat teramai yang sering didatangi oleh orang-orang dari berbagai penjuru Paulo, kemudian pemilik kedai tersebut berbisik kepada Roman untuk memperingatinya agar jangan membuat keributan seperti di tempat kedai penginapan, karena, kalau hal tersebut terjadi, situasinya akan menjadi lebih kacau ketimbang yang terjadi di tempat kedai penginapan. Namun di sisi Roman, dia yang tak menghiraukan perkataan pemilik kedai tersebut, dia malah berasumsi, kalau meski tempat tersebut disebut kekaisaran, tempat tersebut masihlah belum memiliki kehormatan sebagai kekaisaran, sehingga hal tersebut membuat Roman menertawakannya, dan ketika Roman berpikir kalau kekaisaran Kronos tidak bisa mengendalikan keserakahan Valhalla, maka Valhalla belum bisa membuang sikap barbar mereka, dan karena hal itu, Roman pun mengambil keputusan, kalau dia juga harus bersikap sesuai tempat yang ia pijak. Kemudian, Roman pun berkata dengan lantang di tempat tersebut, kalau dia yang sebagai pewaris dari wilayah kedaulatan Dimitri, mempersilahkan para penduduk Valhalla untuk melawannya kalau ada yang berminat, dan karena hal tersebut, pemilik kedai penginapan pun dengan sembunyi-sembunyi, dia akhirnya pergi dari tempat tersebut, karena dia tidak mau terlibat dalam konflik yang mungkin juga akan menyeretnya. Di sisi para penduduk Valhalla, mereka yang mendengar perkataan Roman pun berpendapat, kalau Roman adalah orang yang sudah tidak waras, dan tak berselang lama, salah satu penduduk yang terpancing dengan perkataan Roman pun maju ke hadapannya sambil berkata, kalau Roman adalah orang yang sinting, yang berani-beraninya menyombongkan di wilayah Valhalla. Kemudian pria tersebut yang membawa kampak besar berkata kembali, kalau dia akan memberikan pelajaran kepada Roman Dimitri. Namun, ketika dia melancarkan serangannya, Roman dengan santainya menghindari serangan tersebut, kemudian dengan cepat bergerak ke arah pria tersebut dan langsung melancarkan serangan balik dengan cara menampar pria tersebut, yang menandakan sebuah penghinaan. Karena, tindakan Roman yang menampar pria tersebut, adalah sebuah penghinaan bagi seorang pejuang. Pria itu yang mendapatkan penghinaan tersebut, dia dengan marah pun mencoba membalas perbuatan Roman. Namun, yang didapatinya adalah tamparan kembali dari Roman. Kemudian, tanpa ampun, Roman terus-menerus menampar pria tersebut hingga tersungkur, dan karena sudah tidak bisa menahannya, pria tersebut pun akhirnya mengaku kekalahannya kepada Roman, sehingga membuat para penduduk yang melihat itu pun merasa marah, karena perbuatannya sangat mempermalukan para pejuang Valhalla, sehingga mereka mencoba membalas perlakuan Roman tersebut. Namun, salah satu dari mereka yang membalas, dia pun mendapati hal yang sama, dan ketika mendapat tamparan dari Roman, dia pun menyadari, kalau tamparan dari Roman bukanlah tamparan dari seseorang yang biasa-biasa saja, dan ketika ia mendapatkan tamparan yang bertubi-tubi yang dilancarkan oleh Roman, dia pun berasumsi, kalau dia menyerah seperti pria yang pertama menantang Roman, itu akan menjadi aib bagi dirinya, dan karena hal tersebut, dia pun mencoba berpura-pura pingsan untuk mengelabui Roman agar dia berhenti melakukan serangannya tersebut. Namun Roman yang menyadari hal tersebut, tanpa ragu, Roman pun menginjak alat reproduksi untuk kelangsungan keturunannya, sehingga pria tersebut pun menjerit kesakitan. Namun di sisi Roman, dia yang puas setelah melakukan tindakan tersebut, dia berkata kepada pria tersebut untuk bangun, karena Roman tahu, kalau dia berbohong dengan cara berpura-pura tak sadarkan diri. Di sisi lain, karena keributan tersebut pun akhirnya sampai juga ke pihak Baron Paulo, dan salah satu bawahannya,
Dia pun menyampaikan perihal tersebut kepada Baron Paulo. Kalau Roman yang berada di alun-alun kota Paulo, sedang membuat keributan dengan cara menantang orang-orang yang berada di alun-alun kota untuk bertarung melawannya, dan Baron Paulo yang sudah menduga hal tersebut, itulah alasannya karena dia tidak mengirimkan orang untuk memandunya. Namun karena hal tersebut, bawahannya berkata kalau petarung yang melawan Roman, semuanya berakhir dengan kondisi babak belur dan menyerah. Dan karena para petarung kebanggaan Valhalla menyerah seperti pengecut, dengan sombongnya, Baron Paulo pun berkata, kalau dia akan turun tangan dan menunjukkan kepada Roman, apa yang akan terjadi kalau berani-berani menantang Valhalla. Setelah beberapa waktu berlalu, terlihat Roman berhasil menumbangkan beberapa penduduk Valhalla yang menantangnya. Dan Baron Paulo yang datang dan melihat keadaan tersebut, dia pun berteriak kepada Roman, apa yang sudah ia lakukan terhadap penduduknya. Dan karena Roman adalah orang yang sekedar tamu yang diundang ke Valhalla, dan berlanjut malah membuat keributan di wilayahnya, Baron Paulo pun berkata kepada Roman, kalau mereka akan menangkap Roman serta akan memberikan hukuman yang berat, kalau Roman tidak bisa memberikan alasan terkait perbuatannya tersebut. Di sisi Roman, dia yang mendengar itu pun mempertanyakan perkataan Baron Paulo tersebut, karena sesuai dengan kondisi dari wilayah Valhalla tersebut, kalau Valhalla adalah negara yang berbicara dengan kekuatan, Roman pun berkata kalau dia membuktikannya dengan kekuatan juga. Dan di sisi Baron Paulo, dia yang tak menyangka kalau Roman adalah orang yang lebih barbar dibandingkan dengan orang-orang yang terlahir di Valhalla, dia pun mencoba menekannya kembali dengan berkata, kalau meski ada benarnya dengan apa yang dikatakan oleh Roman, tindakannya tersebut tidak bisa diabaikan begitu saja, karena duel di Valhalla itu sakral dan indah, dan tidak ada yang namanya menindas mereka yang sudah kalah seperti orang-orang yang dikalahkan oleh Roman. Dan karena tindakannya tersebut, Baron Paulo berkata kalau Roman akan diinterogasi berdasarkan aturan yang sudah tertera. Dan setelah itu, Baron Paulo berkata kalau dia akan mengantar Roman Dimitri ke ibu kota. Baron Paulo yang menganggap Roman sudah tidak bisa melawannya. Tanpa diduga, Roman pun berkata kalau dia menolak untuk diinterogasi oleh Baron Paulo. Sehingga, Baron Paulo pun murka dan berkata kepada Roman, kalau Roman tidak ada hak untuk memberikan penolakan terhadap kekaisaran Valhalla. Namun, Roman dengan santainya menanggapi perihal tersebut dengan berkata, karena mereka sedang berada di wilayah Valhalla, Roman mengajukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan hukum Valhalla, yaitu dengan duel antar sesama pejuang, dan kalau Baron Paulo bersikeras ingin menginterogasinya, Roman mempersilahkan Baron Paulo untuk mengerahkan semua pasukannya untuk menangkap dirinya dengan paksa, dan karena mendapat provokasi dari Roman tersebut, Baron Paulo yang terpancing pun memerintahkan para kesatrianya untuk menangkap Roman Dimitri, dan setelah mendapatkan perintah tersebut, para kesatrianya pun berubah bentuk ke bentuk hewan, sehingga Roman yang melihat itu pun terkejut, karena ternyata mereka adalah sekelompok orang yang disebut dengan sebutan Beastmen. Beastmen adalah sekelompok minoritas yang berada di hutan selatan, dan menjadi kekuatan tempur terbesar di Valhalla. Mereka tumbuh dengan meminum susu binatang. Kelompok elit Valhalla ini yang terbentuk melalui ritual yang menjadikan mereka sebagai petarung Beastmen. Setelah mengepung Roman Dimitri, Baron Paulo dengan sombongnya berkata kepada Roman, kalau dia yang sudah berani bermain-main dengan Valhalla, Baron Paulo berkata kalau Roman akan mendapatkan ganjarannya. Kemudian, dia pun memerintahkan pasukan Beastmen-nya untuk menyerang Roman untuk menangkapnya. Tetapi, setelah salah satu Beastmen-nya menyerang Roman dari belakang, Roman dengan santai menyerang balik Beastmen tersebut dengan cara meninjunya, sambil berkata dalam hatinya, kalau meski mereka adalah Beastmen yang dibanggakan oleh kekaisaran Valhalla, Roman menganggap mereka hanya setara dengan binatang rendahan. Next, kita lanjut di part selanjutnya. Terima kasih.